Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarq Ausen dengan NPM 205506113. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai struktur direktori dan perintah dasar dari Linux. Yang pertama adalah struktur direktori Linux. Pada dasarnya, semua Linux memiliki struktur direktori yang sama. Struktur direktori Linux berbeda dengan struktur direktori yang ada pada Windows ataupun MS-DOS. Setiap direktori memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh bahwa direktori bin berfungsi untuk menyimpan semua perintah dasar pada Linux, sehingga struktur direktori di Linux disebut file system hierarchy standar atau HFAS. Untuk mengetahui lebih jelas tentang HFAS ini kita ilustrasikan di gambar sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwasannya di atas semua direktori tersebut ada direktori root. Nah, direktori root sendiri bentuk basis sistem file. Semua file dan direktori secara logis ada di dalam root direktori, tidak peduli dengan lokasi fisik mereka. Kemudian ada direktori bin, semua program yang dapat dieksekusi yang merupakan bagian dari sistem operasi Linux. Banyak perintah Linux seperti char, cp, ls, more, dan tar terletak pada bin. Kemudian ada boot, membuat Linux, kernel, dan file lain yang dibutuhkan Lilo dan grup boot manager. Oh ya, sebelumnya untuk tanda miring ini artinya root ya. Contohnya untuk yang tanda miring bin itu artinya bin itu ada di bawah atau di dalam direktori root. Kemudian ada dev, memuat semua file perangkat keras. Ini memperlakukan semua perangkat keras komputer seperti sebuah file spesial. Semua file seperti ini terletak di dev. Kemudian ada edge, memuat semua sistem konfigurasi file skip instalasi pada edge rc.d subdirectory. Dan ada directory home, menyimpan semua directory home user. Kemudian ada lib, memuat file library termasuk model driver yang dapat diisi pada sistem boot. Dan ada media, directory untuk mounting removable media seperti drive CD-ROM, floppy disk, dan zip drive. Dan ada mnt, directory untuk mounting file system sementara. Dan ada opt, data-data install atau copy untuk aplikasi opsional. Kemudian ada sbin, semua file administrasi yang dapat dieksekusi seperti mount, shutdown, dan amount. Dan ada directory srv, data untuk layanan HTTP, FTP, dan lain-lain yang ditaruhkan sistem. Dan ada tmp, directory yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Isi dari directory ini dibersihkan setiap sistem boot. Artinya setiap boot sistem melakukan boot, itu directory di tmp ini akan dibersihkan. Dan ada usr atau user, mouse directory untuk banyak program seperti sistem X Windows. Kemudian ada var, memuat bermacam sistem file seperti log, directory mail, print, dan lain-lain. Seringkali terus berubah isinya. Kemudian ada directory root. Ini artinya directory home untuk root user, berbeda dengan yang root di awal ya. Kemudian ada proc, directory istimewa untuk sistem file virtual. Ia mencakup informasi mengenai berbagai aspek sistem Linux. Selanjutnya ada perintah-perintah dasar Linux. Nah, untuk perintah dasar Linux ini ada banyak sekali. Di sini saya hanya mencantumkan sebanyak 35 perintah dasar. Nah, untuk penjelasannya ini bisa teman-teman lihat di web berikut. Nah, penjelasannya cukup panjang jika dijelaskan dalam video ini. Nah, kita praktekkan saja ya. Untuk contoh perintah dasar Linux ini. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke dalam terminal atau shell dalam Linux dengan mengetikkan Ctrl Alt T. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita cek kita berada pada direktori mana dengan mengetikkan komen pwd. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya kita berada pada direktori home. Kemudian kita di sini akan masuk sebagai super admin atau super user yang mengetikkan komen sudo su. Kemudian masukkan password dari akun Linux kita. Nah, sekarang kita sudah menjadi super user atau super admin dengan ditandai kata root di depan seperti ini. Kemudian kita akan pindah kepada directory lain dengan menggunakan komen cd.
Sini kita akan pindah ke directory root. Nah, sekarang kita sudah berada pada directory root. Kemudian kita akan melihat directory yang ada di dalam directory root itu sendiri dengan mengetikkan command ls. Nah, misalnya kita lihat di sini bahwasannya ada banyak directory yang berada di bawah directory root. Kemudian kita sini akan mencoba membuat suatu directory baru di dalam directory root ini sendiri dengan mengetikkan command mkdir. Kemudian kita tuliskan nama foldernya atau nama directory-nya. Ini kita akan buat nama ASUS. Nah, kita cek menggunakan folder command ls. Nah, misalnya kita di sini bahwasannya directory ASUS sudah ditambahkan dalam directory root tadi. Kemudian kita di sini akan mengganti directory lagi. Kita akan pindah ke directory ASUS. Nah, dalam directory ASUS ini kita akan membuat suatu file baru yang menggunakan command touch, kemudian nama filenya. Sini contohnya adalah acer.txt. Nah, untuk melihat apakah file tadi sudah jadi dibuat atau tidak, kita menggunakan command ls lagi. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwasannya file acer.txt sudah berada di dalam directory ASUS. Kemudian kita akan naik lagi ke root ya. Nah, sini kita akan coba buat lagi satu directory baru ya, yaitu Lenovo. Cek apakah sudah ada atau belum. Nah, ternyata di sini di Lenovo sudah ada. Kemudian apabila teman-teman merasa layarnya sudah mulai penuh atau mulai tidak enak untuk dilihat, teman-teman bisa menuliskan komen clear untuk membersihkan layar. Nah, di sini tadi kan ada folder ASUS dan juga folder Lenovo ya. Yang mana pada folder ASUS tadi berisikan suatu file acer.txt. Nah, apabila teman-teman ingin mengakses suatu folder atau directory, apabila dalam directory tersebut ada suatu filenya, maka kita akan menghapusnya menggunakan command rm -r, kemudian tulis nama directory-nya. Kita cek sudah terhapus atau belum. Nah, ternyata di sini sudah terhapus ya. Nah, untuk sekedar info untuk teman-teman, bahwasannya apabila directory tadi ada isinya atau ada file, itu tidak bisa kita hapus menggunakan command rmdir, tapi kita bisa menggunakan command rm -r. Nah, untuk membuktikannya kita bisa buat ini file baru lagi atau directory baru lagi dengan mkdir asus. Terus ada kita kemudian change directory ke asus. Nah, kita buat lagi contohnya acer.txt. Touch acer.txt. Sudah ada ya di dalam folder asus ini tadi. Kita change directory lagi ke root ls. Sudah ada, kita clear. Nah, coba kita hapus menggunakan perintah rmdir, apakah jadi atau tidak untuk membuktikan apa yang sudah saya katakan tadi. Nah, bisa kita lihat di sini, bahwasannya tidak, itu gagal, missing operand. Itu tadi karena di dalam directory asus tadi terdapat file. Nah, untuk menghapusnya kita tadi menggunakan command rm -r atau -r dan tulis nama directory-nya. Nah, lihat sini terhapus ya. Nah, untuk menghapus directory yang tidak ada isinya tadi atau tidak mempunyai file, kita bisa menggunakan command rmdir Lenovo. Kemudian kita tuliskan nama directory-nya. Cek. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya
Directory Lenovo sudah menghilang dari dalam directory root. Kemudian kita di sini coba buat lagi suatu directory Asus lagi. Kemudian sudah ada, belum sudah ada. Kemudian kita sini klik Asus. Kita buat file lagi yaitu acer.txt touch acer.txt. Ada ya. Clear screen dulu. Kemudian kita kembali ke directory root. Kemudian kita membuat satu file directory baru lagi, yaitu Lenovo tadi. Lenovo. Cek apakah sudah ada atau belum. Di sini sudah ada ya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba menggunakan komen CP dan juga MV, yang mana pada komen CP itu untuk mengcopy suatu file dalam suatu directory. Sedangkan MV tadi untuk memindahkan suatu file dalam suatu directory. Contohnya di sini kita akan mencoba memindahkan file dari Asus tadi ya. Pertama kita masuk dulu ke directory Asus dengan directory. Ini kita ketikkan file mv, kemudian kita tuliskan nama filenya. Kita tuliskan alamat atau directory yang dituju, itu Lenovo. Lihat apakah file tadi masih ada di directory Asus atau tidak. Bisa teman-teman lihat bahwasannya Acer tadi sudah pindah ke dalam directory Lenovo. Untuk mengeceknya teman-teman bisa langsung cek ini directory ke directory Lenovo. Oh, maaf, kita pertama kembali dulu ke directory root, kemudian kita cek directory Lenovo. Lihat apakah file tadi sudah pindah ke directory Lenovo atau belum. Nah, kita lihat bahwasannya file Acer tadi sudah pindah ke dalam directory Lenovo. Kemudian kita akan menggunakan komen CP, yang mana artinya ini kita mengcopy file dari directory Lenovo tadi menuju file directory yang kita tuju. Kita tuliskan nama filenya, kemudian directory yang tuju yaitu Asus. Kembali ke directory root, kemudian kita masuk ke directory Asus. Nah, kita lihat apakah file tadi sudah masuk dalam directory Asus atau belum. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya file tadi sudah ada juga di dalam directory Asus. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai perintah-perintah dasar Linux. Kurang lebih tadi ada sekitar 11 perintah dasar yang sudah saya praktikkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kepada Tuhan saya mohon ampun apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.